Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Badriah dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas D, mata kuliah Postmodern. Postmodernisme adalah sebuah aliran pemikiran yang muncul sebagai reaksi terhadap modernisme, terutama dalam konteks budaya, seni, sastra, dan filsafat. Berikut adalah beberapa definisi postmodernisme menurut para ahli. Yang pertama, Jean-Francois Lyotard. Menurut Lyotard, postmodernisme ditandai dengan ketidakpercayaan terhadap meta atau narasi besar yang mendominasi cara berpikir modernis. Ia menganggap bahwa kebenaran tidak lagi bersifat universal dan objektif, tetapi bersifat relatif dan fragmentaris. Yang kedua, Friedrich Jameson. Jameson melihat postmodernisme sebagai cerminan dari kapitalisme akhir atau kapitalisme global. Ia mengaitkan postmodernisme dengan budaya konsumerisme dan komodifikasi yang mendominasi masyarakat kontemporer. Yang ketiga, Jacques Derrida. Derrida melalui konsep dekonstruksi menekankan bahwa makna selalu tergantung pada konteks dan bahwa tidak ada makna yang tetap atau definitif. Ini mencerminkan pandangan postmodern bahwa semua teks terbuka untuk berbagai interpretasi. Yang keempat, Michel Foucault berbicara tentang bagaimana kekuasaan dan pengetahuan saling berkaitan dan membentuk realitas kita. Dalam pandangan postmodern, narasi yang berkuasa menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Yang kelima, Linda Hochheim menggambarkan postmodernisme sebagai ironi atau komedi yang menggabungkan unsur-unsur kontradiktif dan merayakan pluralitas makna. Dia menekankan sifat permainan dalam seni dan budaya postmodern. Lahirnya postmodernisme sebagai gerakan intelektual dapat ditelusuri ke pertengahan abad ke-20, terutama sebagai reaksi terhadap dominasi modernisme dalam seni, budaya, dan pemikiran. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan antara lain: yang pertama, krisis keyakinan modern. Setelah Perang Dunia Kedua, keyakinan pada program ilmiah dan teknologi sebagai solusi untuk semua masalah manusia melalui tererosi. Krisis ini memunculkan pertanyaan tentang kebenaran, nilai-nilai, dan kepastian yang diusung modernisme. Yang kedua, kritik terhadap metanarasi. Postmodernisme menentang klaim modernisme terhadap kebenaran universal dan narasi besar yang mengklaim dapat menjelaskan semua aspek kehidupan manusia. Hal ini tercermin dalam karya-karya filsafat seperti Jean-Francois Lyotard tentang keadaan postmodern yang menolak grand naratif. Perubahan sosial dan politik. Perubahan sosial dan politik, peristiwa-peristiwa seperti Perang Dingin, pergerakan hak-hak sipil, feminisme, dan perubahan-perubahan sosial lainnya mengubah pandangan terhadap kekuasaan, identitas, dan kulturalitas yang juga tercermin dalam seni dan sastra postmodern. Yang keempat, teknologi dan media massa. Perkembangan teknologi, khususnya televisi dan media massa, mempengaruhi cara kita menerima informasi dan mempengaruhi pengalaman budaya kita yang tercermin dalam eksperimen seni dan sastra postmodern. Yang kelima, globalisasi. Proses globalisasi membawa keberagaman budaya. Sekian video yang saya paparkan tadi, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.